Kembali lagi channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Ya, semoga konten saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat video-video tentang reaction, membahas seputar kejadian yang ada di Indonesia ini. Kejadian berbagai variasi, lucu, unik, aneh maupun jahat. Kita lanjut ke video. Di video kali ini saya sudah menemukan berita ya tentang aksi kejahatan, aksi perilaku yang tidak bermoral, beradab, yang melakukan kejahatan ini ibaratnya iblis, lebih dari iblis, sampah masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti, segera dihukum yang timbalnya. Cuma kita lanjut aja ke video apa beritanya. Di media sosial, video seorang kakek tunawisma di kota Sungai Penuh, Jambi, dianiaya dua pemuda tanpa alasan yang jelas. Penganiayaan ini terekam kamera CCTV. Keberadaan kedua benar-benar ini diikuti, tendang langsung teman-teman. Dua pemuda ini mengikuti kakek-kakek yang disabilitas, kemudian menendangnya. Saya nggak tahu ya motifnya apa, cuma intinya iblis tidak punya akhlak. Dia kok bisa berpikir seperti itu ya, dan ini terhadap orang tua loh, maupun yang masih muda pun juga tidak baik ya, soalnya kan perilaku yang jahat, perilaku yang merugikan orang lain. Contoh-contoh kayak gini lah, sampah masyarakat yang harus dibinasakan, yang harus dihukum yang setimpal-setimpalnya, agar suatu lingkungan itu bisa aman. Jadi ketika di sebuah lingkungan ada orang-orang seperti ini, iblis-iblis seperti ini, pasti lingkungan itu tidak tenang, karena bisa saja iblis-iblis ini melakukan kejahatan-kejahatan sehingga mengganggu kenyamanan warga dan mengganggu aktivitas warga. Cuma kita langsung next ke videonya. Intinya akhirnya tertangkap teman-teman pemuda ini. Nah, kakeknya loh langsung jatuh teman-teman, dan kedua pemuda ini langsung lari. Mohon untuk pihak penegak pemuda ini atau iblis-iblis ini harus dihukum yang setimpal-setimpalnya agar tidak terjadi kejadian yang kedua kalinya. Kasihan sekali ya teman-teman, kakek-kakek ini sungguh iblis sekali. Ya, tertangkap. Ya, sebetulnya kok tega melakukan hal seperti itu ya. Tapi namanya iblis tetap iblis. Dia tidak memikirkan orang lain, dia lebih mementingkan diri sendiri atau mementingkan kepuasan diri sendiri lah. Mungkin ini orangnya psikopat, jadi senang melihat orang lain sengsara, senang menyiksa orang lain. Kakek Yusra usia 60 tahun. 60 tahun teman-teman. Oh, akhirnya ketangkap. Ini lihat. Dua pemuda aniaya kakek disabilitas, pelaku ditangkap. Menyesal di kantor polisi. Menyesal. Kenapa tertangkap baru menyesal? Ya, standar des disensor. Kesakitan mungkin kakeknya ini. Geram, saya sangat geram melihat video ini, kelakuan iblis, kedua iblis ini. Kasihan teman-teman, kakeknya kasihan teman-teman. Fuck. Tolong bapak-bapak polisi hukum pemuda ini yang setimpal-setimpalnya agar dia jerah. Mungkin kalau pemuda ini di penjara dan tahu ya, mungkin narapidana lain yang tahu melihat kelakuan pemuda ini pasti dihajar habis-habisan. Cuma kita lihat komenannya. Nah, ini ada di komenan, dia komentar yang positif lah. Yang intinya, hello Menteri Pendidikan Kebudayaan, Bapak Nadiem sudah harusnya pelajaran etika dan moral dari tingkat SD sampai Universitas Indonesia. Karena di Indonesia sudah banyak yang rusak etika dan moralnya, dari rakyat jelata sampai pejabat negara. Bener itu. Hancur dulu negara ini baru memikirkan pentingnya pelajaran etika dan moral. Ya gini teman-teman, jadi harusnya sejak dini ya nilai-nilai etika dan moral itu sudah diterapkan kepada dan terhadap anak-anak, supaya ketika beranjak dewasa mereka sudah mempunyai bekal ya tentang etika dan moral, sehingga bisa menghargai orang lain, menghargai sesama, dan tidak merugikan orang lain. Soalnya ini sangat penting etika dan moral, karena sekarang itu banyak sekali ya contoh-contoh anak muda yang hilang sopan santun, tata krama, dan itu sangat disayangkan ya teman-teman.
Jadi untuk teman-teman sendiri ya yang punya mungkin keluarga atau suatu saat punya anak, intinya kita sama-sama ya suatu saat mengajarkan tentang etika dan moral, bisa menghargai orang lain, bisa memiliki sopan santun, tata krama, bisa memiliki adab dan akhlak, sehingga itu menjadi bekal tersendiri lah. Jika moral dan etika sudah hilang, maka negara ini akan ada aksi kejahatan, aksi yang tidak layak dilakukan. Maka dari itu, untuk teman-teman semua yang melihat video ini ya, yang terpenting jaga etika kalian, jaga moral kalian, jangan sampai kalian melakukan sesuatu itu merugikan orang lain dan merugikan kalian sendiri. Dan ini termasuk kenakalan remaja yang tidak wajar ya. Kalau mungkin kenakalan remaja yang pada umumnya mungkin minum minuman keras ataupun merokok ataupun tawuran. Cuma ini lebih ke sifat jahat ya. Bisa dibilang aneh ya. Mungkin dua pemuda ini memiliki kelainan mental atau kelainan. Ya itulah teman-teman video untuk hari ini. Ya bisa dijadikan pelajaran kita, karena dalam hidup ini yang terpenting kadang bukan tentang uang saja ya, tapi tentang saling menghargai orang lain, tentang sopan santun, etika dan moral itu sangat penting. Percuma ketika suatu saat kalian mempunyai banyak rezeki, cuma kalian tidak mempunyai etika dan moral, sama saja kalian tidak dihargai orang lain. Tapi ketika kalian punya rezeki dan kalian beretika dan bermoral, bisa menghargai orang lain, kalian pasti dihargai. Biarpun kalian punya uang, tapi kalian tidak menghargai, bakalnya tidak dihargai. Tapi ketika kalian, biarpun kalian mungkin sedikit rezekinya yang nggak terlalu banyak, tapi ketika kalian bisa menghargai orang lain itu akan menghargai kalian. Terkadang itu rezeki itu datang ketika kita menghargai orang lain. Ketika kita menghargai orang lain itu senang, maka mungkin orang lain itu mendoakan kita. Dan terkadang itu rezeki itu bukan dari uang ya, tapi dari doa. Dan doa itu mungkin bisa terus mengalir ke diri kita. Sekian dulu teman-teman video untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Aditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga video saya bisa selalu berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang reaction yang membahas seputar kejadian-kejadian yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih.